Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Istikarini, NIM 206510007 dari kelas 2A jurusan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengorganisasian. Ada 3 ciri organisasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dalam arti badan, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Yang kedua, organisasi dalam arti struktur, yaitu gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Di sini ada organisasi statis dan dinamis. Organisasi statis yaitu organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan ini dapat berbentuk struktur organisasi. Kalau organisasi dinamis yaitu merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus, atau proses manajemen ini di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Ada juga organisasi dalam arti formal dan organisasi dalam arti informal. Kalau organisasi dalam arti formal merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan organisasi dalam arti informal yaitu suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Kemudian ada 4 bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Yang keempat, ada bentuk organisasi fungsional dan staf. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Ciri-ciri dari organisasi ini biasanya organisasinya masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan spesialis kerjanya itu belum begitu tinggi. Kelemahan dari bentuk organisasi ini, yang pertama, kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Proses pengambilan keputusannya berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi itu masih sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Tapi ada juga kelemahan dari bentuk organisasi ini. Yang pertama, seluruh organisasinya terlalu bergantung kepada satu orang, sehingga kalau seseorang itu tidak mampu, seluruh organisasi ini akan terancam kehancuran. Terus tuh adanya kecenderungan pemimpin yang bertindak otoraktis dan kesempatan karyawan untuk berkembang juga terbatas. Selanjutnya, bentuk organisasi fungsional. Kelebihan dari bentuk organisasi ini yaitu pembidangan tugas-tugasnya itu jelas. Terus spesialisasi karyawannya dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Yang kemudian digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kelemahan dari bentuk organisasi ini yang tadi karena adanya spesialis tadi, jadi sulit mengadakan tour of duty dan para karyawan biasanya lebih mementingkan bidangnya sendiri sehingga sulit dilaksanakan koordinasi. Selanjutnya, bentuk organisasi garis dan staf. Ciri-ciri dari organisasi ini biasanya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya itu juga banyak, terus itu terdapat satu atau lebih tenaga staf. Staf di sini ialah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam suatu organisasi.
Kelebihan dari bentuk organisasi ini dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tugasnya, betapapun luasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Pengambilan keputusan lebih mudah diambil karena adanya staf ahli. Kemudian organisasi ini juga perwujudan dari the right man in the right place, lebih mudah dilaksanakan. Kelemahan dari bentuk organisasi ini karena karyawan nggak saling mengenal, solidaritasnya itu sulit buat diharapkan karena rumitnya dan kompleksnya susunan organisasi. Koordinasi kadang sulit buat diterapkan. Yang terakhir, bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi staf dan fungsional ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dari bentuk organisasi ini sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.